Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Ihan Beatbox Dongeng. Hari ini alhamdulillah ya, berbahagia sekali Kak Ihan bisa sharing lagi nih di part kedua. Yang pasti teman-teman harus saksikan video ini dari awal sampai akhir, karena di bagian ini akan Kak Ihan bedah lebih dalam lagi bagaimana sih bercerita agar lebih hidup atau kreatif. Yuk saksikan video ini sampai selesai. Di part kedua ini alhamdulillah ya Kak Ihan ingin share tentang satu hal nih yang mungkin luput dari perhatian kita bersama. Ya, kemarin bagaimana Kak Ihan bercerita bagaimana kalau mau bercerita ya udah mulai aja. Nah, di part kedua ini Kak Ihan ingin mengambil bagian, yaitu judulnya ya, tagline-nya adalah atau judulnya adalah mengambil dan memilih. Kok mengambil Kak Ihan? Bukannya kan mencuri itu perbuatan dosa? Bukan. Mengambil di sini teman-teman harus mengambil referensi yang jelas. Kenapa? Dengan referensi yang jelas tentu cerita tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara isinya. Nah, gitu ya. Untuk pilihan beberapa cerita, Kak Ihan biasanya mengambil di beberapa situs ya, ataupun di aplikasi Android. Nah, salah satu pilihannya nih, teman-teman bisa cari di sini ya. Nah, situ ya. Jadi teman-teman bisa ambil cerita dari situ, kemudian bisa dibacakan kepada anak-anak tercinta atau anak peserta didik di sekolah ya. Itu, oke? Paham sampai di situ? Itu di poin mengambil. Dan poin memilih adalah, dan tentu kalau kita bercerita kita harus pilih-pilih. Nggak semua cerita itu bisa kita sajikan kepada anak-anak. Kenapa Kak Ihan? Ya harus disesuaikan dengan satu usia, kemudian tingkat perkembangan otak anak-anak juga gitu kan. Nggak mungkin kita cerita sama anak bayi dengan sajian anak dewasa, nggak mungkin, beda sekali. Maka kalau anak balita atau bayi, kita bacakan cerita saja seperti biasa gitu. Kalau anak balita, gunakan buku yang gambarnya lebih dominan daripada tulisannya. Nah, memilih juga, pilih cerita yang aman dan nyaman bagi anak. Apa itu aman dan nyaman? Aman dan nyaman itu salah satu kriterianya adalah, yang pertama itu ceritanya mengandung pesan moral. Iya dong, pasti harus ada pesan moralnya. Yang kedua, hindari penggunaan kata-kata atau diksi-diksi yang negatif. Contoh mengatakan berucap atau ada adegan yang di dalamnya ada ucapan, maaf ya, kayak sampaikan bodoh gitu ya, licik dan lain sebagainya. Hindari kata-kata yang seperti itu. Cari kata-kata yang padanan katanya yang lebih baik ya, lebih mendidik. Nah, selanjutnya memilih juga di poin yang kedua, pilih cerita yang sesuai dengan idealisme kita. Apa sih idealisme kita? Misalnya kita seorang muslim, idealismenya maka hindari cita-cita yang tidak berbau khurafat, ada syiriknya, nilai-nilai syirik, kesyirikan, nah itu dihindari. Kalau agama lain mungkin untuk universal, maka di dalam cerita tersebut jangan ada adegan kekerasan, ya, adegan percintaan. Nah, itu harus dihindarkan. Begitu ya. Jadi di poin yang kedua, mengambil dan memilih. Mengambil cerita harus dengan referensi yang jelas, dan memilih cerita harus dengan cerita yang baik yang mengandung pesan moral. Nah, begitu teman-teman, di part kedua ini saksikan Kak Ihan tutorial lagi bercerita di part ketiga. Sampai bertemu di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.